Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya akan membacakan sebuah cerpen karya saya sendiri yang ditulis sekitar tahun 2014. Saya akan membacakan sebuah cerpen yang berjudul Lomba Kentut. Siapa yang berpikir seperti itu? Lomba kentut. Aneh. Siapa lagi kalau bukan Kemak During? Di kepala anak sang patotoke yang satu itu terbiasa dikelilingi ide-ide nyeleneh. Ide itu selalu membuat para dewa di kerajaan Bonting Langit, kerajaan langit, menggeleng-gelengkan kepala. Tingkahnya tidak ubah seperti mesin hiburan yang tanpa lelah akan menghibur penduduk langit. Seisi kolong langit akan dikocok-kocok perutnya. Semua akan tertawa bersama, manakala Kemak During berulah. Jarang, memang kegiatan Kemak During jarang terlihat. Lebih sering berdiam diri. Namun ketika sekali gerak akan menggemparkan kerajaan langit seisinya. Kini datanglah waktu yang ditunggu-tunggu kerajaan langit, Bonting Langit, dan kerajaan laut Pertiwi, yakni keberangkatan Latonggek Langit ke bumi. Dia akan merawat bumi. Dia akan menjalankan tugas menjadi manusia. Anak kesayangan sang patotoke ini sudah bersiap siaga. Semua perbekalan telah disiapkan. Memakai baju kehormatan, memakai jubah hijau dari kerajaan langit. Bambu betung kendaraan untuk turun ke bumi sudah siap. Semua penduduk langit berlinang air mata mengantar Latonggek Langit. Babak baru akan segera dimulai. Suasana mengharu biru sejauh biru langit yang berjalan. Aduh, menangis. Bumi pun turun hujan di siang bolong, sebab semua dewa menangis serempak. Penduduk langit sudah lupa kejadian kemarin, melupakan kegembiraan yang ruah-ruah. Peristiwa yang membuat perut para dewa dikocok-kocok tiba-tiba nyah. Padahal sehari sebelum keberangkatan Latonggek Langit, semua dewa tertawa terpingkal-pingkal seharian. Semua berkat ulah Kemak During. Sehari sebelum keberangkatan Latonggek Langit, para dewa berkumpul di tempat yang telah disediakan. Kursi awan berbentuk persegi tertata melingkar yang dipersiapkan Rumah Makompong dan Rukeleng Poba sudah penuh sejak pagi. Bak sebuah stadion sepak bola, bumi sebagai lapangan hijaunya, sedangkan semua dewa duduk di barisan penonton di kursi awan di langit sana. Keheranan, siapa tak heran? Pertanyaan-pertanyaan melayang gemerisik. Berisik para dewa riuh membicarakan perlombaan yang akan mereka tonton. Pasti dia. Apalagi ya yang dilakukan Kemak During? Aku tak sabar menunggu. Para dewa saling menebak, berbicara dengan dewa di sebelahnya. Kentut. Siang ini akan dilaksanakan lomba kentut sedunia arwah. Semua calon penghuni bumi akan diikutkan lomba kentut. Hal yang konyol, akan ada gas dari usus makhluk hidup yang akan memenuhi bumi. Bumi akan diliputi kandungan sulfida dan merkoptan, sebuah gas yang mengandung belerang. Kentut. Bagaimana besok ketika Latonggek Langit turun ke bumi? Apa tidak mengganggu? Siapa yang akan bertanggung jawab membersihkan itu? Salah satu dewa bertanya-tanya. Siapa lagi kalau bukan Rumah Makompong dan Rukeleng Poba yang bersedia? Dua dewa ini selalu bersemangat dengan tugas-tugas yang berkaitan dengan bumi. Mereka selalu rindu menyaksikan bumi, dan mungkin saja sangat ingin jadi penghuninya. Mereka terpesona dengan bumi sejak pertama kali melihat bumi, melihat gunung-gunungnya yang masih kosong, lembah-lembahnya, lautnya, dan seluruh isinya.
Meski masih kosong, mereka berdua sering diam-diam menyelinap untuk menyaksikan keindahan bumi. Setelah semua dewa mengisi tempat duduk yang ada, dimulailah lomba kentut sedunia arwah. Lomba yang akan memperebutkan penghargaan paling mulia oleh dewa, yaitu sebuah penciptaan terindah pada juaranya. Hasil sudah diputuskan. Semua makhluk bumi mendapatkan porsi bentuk masing-masing. Memang setiap makhluk sudah mempunyai bentuk asli. Namun dari penilaian lomba kentut sedunia, meski bukan menjadi sang juara, mereka tetap mendapatkan bentuk tubuh sesuai kentut mereka. Kriteria kentut terbaik diperuntukkan kepada penghasil kentut yang bisa menarik perhatian semua dewa, dan bagaimana kentut yang dikeluarkan bisa menunjukkan keaslian kentut itu sendiri. Dua kriteria itu yang dibuat sebagai tolok ukur penilaian. Raja kaya seperti kambing, kerbau, sapi, dan sebagainya. Mereka menurut para dewa kentutnya begitu sederhana. Sesuai dengan kentutnya itu, mereka mendapat imbalan tubuh sederhana dan warna kulit yang sederhana pula. Tidak mencolok, tidak pula banyak pernak-pernik yang beragam. Ular, biawak, dan jenis hewan melata diberikan warna remang-remang. Warna kulit yang dapat menipu mata. Bentuk mereka seperti mata-mata yang suka menyamar. Penuh muslihat, cocok dengan karakteristiknya yang suka bersembunyi. Mereka diberikan bentuk seperti itu karena ketika mereka kentut, setidaknya menurut hewan-hewan di atas, semua dewa tidak ada yang mengetahuinya, mendengar atau merasakannya. Para dewa menganggap mereka telah berbohong. Saat giliran ikan kentut, semua dewa tertawa. Ikan pun bingung. Ikan berputar dengan gesit, lari sana sini di lautan. Ikan belum merasa kentut, tapi para dewa sudah tertawa. Ternyata gelembung yang naik ke permukaan air dianggap oleh para dewa sebagai kentut si ikan. Atas hal ini, ikan memperoleh anugerah mendapat penciptaan bentuk paling beragam, berwarna-warni. Karena itu, kelak ikan akan sesering mungkin mengeluarkan gelembung yang menurut para dewa kentut, sebuah bola-bola kecil berisi gas. Para burung dan unggas mendapatkan imbalan pewarnaan pada sekujur bulunya. Burung yang terbang di angkasa dan memilih tempat singgah gelap mendapatkan warna bulu gelap, seperti hitam dan coklat. Adapun burung yang selalu ceria di atas dahan pohon dan yang tidak suka petantang-petenteng berjalannya, dianugerahi warna yang bervariasi. Tidak ketinggalan burung merak. Dia mendapatkan bentuk paling indah dibanding unggas lainnya. Itu karena kentut merak yang tak begitu jelas, namun si merak tetap tampil percaya diri. Merak menata langkahnya sedemikian rupa. Merak lebih memperlihatkan tubuhnya yang bentuknya masih belum jelas ketimbang kentutnya. Sebangsa kucing, seperti singa dan kawanannya, sangat angkuh. Mereka tak mau kentut. Mereka menganggap lomba ini tak ada artinya bagi mereka, tak berguna. Olehnya, mereka diberikan kulit dengan bulu yang berwarna cerminan sifat angkuh. Warnanya tak begitu bervariasi. Ada kejadian yang di luar dugaan. Di tengah berlangsungnya lomba, bumi bergoncang, tanahnya bergetar. Di bumi akan ada gempa. Rukeleng Poba berkomentar. Para dewa penasaran. Para peserta kebingungan. Beberapa saat kemudian, gunung meletus, memuntahkan lahar. Semuanya mengamati lahar yang semburat keluar dari tanah. Takjub menyaksikan wedus gembel yang meluluhkan apa yang dilewati. Lahar yang terus mengalir ke segala arah. Hujan pasir, lahar dingin mengalir cepat. Hebat. Sambil kepanikan,
Semuanya menyempatkan melihat reaksi gunung tersebut. Wow, apa tidak bahaya nanti bila Latonggek Langgik tinggal di bumi? Celeduk salah satu dewa. Sebagai manusia, gejala alam adalah tantangan. Itulah ujian sebagai manusia. Dia harus bisa mengatasinya, jawab dewa lain. Tunggu, apa ini termasuk kentut? Sahut Kemak Enduring di antara kepanikan dan ketakjuban. Dewa-dewa yang mendengar ucapan itu melihat ke arah Kemak Enduring. Apakah yang tidak bernyawa boleh ikut lomba ini? Tapi, ya, bila ini kentut yang luar biasa, hebat, sahut dewa yang lain. Terdengar ribut di sekitar tempat duduk Kemak Enduring. Suara itu merambat sampai semua dewa saling celoteh sana-sini tentang kentut. Gunung sedang kentut dan ingin mengikuti lomba ini. Apakah ini kentut? Benar-benar luar biasa. Apakah gunung akan jadi juaranya? Rupanya gunung juga ingin ikut lomba. Inilah kentut terhebat, spektakuler, timpal Kemak Enduring. Para dewa saling bersahutan mengomentari Kemak Enduring. Apakah gunung juaranya? Semua peserta belum menampilkan kentutnya. Apakah sah memutuskan pemenangnya? Semua peserta sebenarnya sudah paham bahwa itulah dewa. Mereka memiliki kehendak yang seolah tak bisa dielak bagi mereka yang hidup di bumi. Keputusan yang paten. Bila mereka mengatakan gunung juaranya, walaupun peserta belum tampil semua, maka semua itu tetap sah-sah saja. Wewenang mereka lebih penting daripada keadilan. Semua peserta paham akan hal ini. Namun, tetap saja peserta yang belum menampilkan kentutnya mengajukan protes. Lalu kami bagaimana? Hewan yang ada di dalam tanah bertanya, ingin mengetahui status bentuknya. Kalian semua tetap akan diberikan bentuk. Apakah kalian bisa mengungguli kentut gunung? Tentu tidak, tapi kami hanya ingin adil. Apakah tak perlu kami kentut dan menerima ketentuan bentuk kami? Ya, kami tahu. Benar-benar tidak adil. Mengapa belum selesai lombanya, sudah akan diputuskan pemenangnya? Kalian semua akan diamanahi merawat tanah. Kalian akan makan, minum di dalam tanah. Dengan itu, bentuk kalian akan disesuaikan dengan kondisi tanah dan jenis makanan kalian. Kelak kalian harus benar-benar bisa menjaga keturunan kalian. Karena hidup kalian adalah patokan keadaan bumi. Lalu kami, sahut hewan lain, semut dan para serangga angkat bicara. Kalian ditugaskan mengelilingi bumi. Dari mulai tanah hingga pepohonan yang akan tercipta nanti. Khusus kalian para serangga yang bisa terbang akan diberi keistimewaan warna sayap seperti burung-burung. Sebenarnya para dewa sedang membacakan status bentuk hewan-hewan sesuai dengan buku catatan yang jauh sebelumnya sudah dibuat. Kecuali untuk hewan-hewan yang menampilkan kentutnya. Tentu saja ketentuan pengubahan yang paling spesial diperuntukkan pada gunung. Pembacaan pemenang pun segera dimulai. Hadirin yang saya hormati, saksikanlah. Pemenang dalam lomba kentut sedunia adalah... Kemak Enduring memancing emosi para dewa. Dia yang akan dianugerahi keindahan. Dia yang kentutnya bisa menyedot perhatian kalian semua. Dia yang kentutnya benar-benar mengeluarkan kentut.
mengeluarkan gas beracun yang melebihi kentut biasa. Dialah sang juara, gunung. Para dewa bersorak-sorak, bertepuk tangan. Ramai suaranya menggaung di langit. Gunung akan dianugerahi bentuk yang unik, tumbuhan yang spesial, tanah yang sangat subur, begitu pula hewan yang akan menghuninya. Kemudian, keindahan bentuk gunung bukan hanya diperuntukkan untuk gunung-gunung yang berada di darat saja. Gunung di laut juga akan dianugerahi bentuk yang indah dan keistimewaan tersendiri. Nantinya, gunung yang ada di darat akan diberikan keistimewaan sebagai tempat Latonggek-Langgik menenteramkan hatinya, dan terkadang akan digunakan untuk memanjat ke langit melalui pelangi. Jadi saksikanlah. Belum selesai pidato ke Mak During, tanah bergetar. Seketika secara bersamaan gunung-gunung bergemuruh. Lindu dahsyat. Gunung-gunung seolah ingin loncat, lepas dan meletuslah mereka bersaut-sautan. Mungkin mereka sedang gembira mendengar pengumuman juaranya. Sejak saat itu hingga kini, jika satu gunung meletus, gunung lain akan menyusul, menyambut saudaranya meletus. Demikian. Di malam hari, para dewa mengulang-ulang cerita hari ini. Mereka tertawa semaunya sebelum esok harinya langit akan hujan air tangis. 6 Maret 2014. Terinspirasi Gunung Merapi meletus, disusul Gunung Kelut dan gunung yang lain mulai